Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Gigi Dian Yosi Arinawati, MD SC PhD. Hari ini akan menyampaikan kuliah dengan topik Dental Plaque Biofilm. Saya adalah tim dari Biologi Mulut, Program Studi Kedokteran Gigi, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah imunitas dan infeksi ditujukan bagi mahasiswa kedokteran gigi pada tahun pertama yang telah mendapatkan dasar-dasar tentang keterampilan belajar dengan metode problem-based learning. Tujuannya, mahasiswa mampu mengintegrasikan ilmu, dasar imunitas, dan inflamasi pada praktek klinis yang dibutuhkan selanjutnya. Kajian utama meliputi konsep teoritis mikrobiologi, histologi sistem limfatika, faal imunitas, oral biology, patologi anatomi terkait penyakit infeksi dan tindakan medis kedokteran gigi. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini adalah pengenalan dental plaque biofilm, pengenalan komposisi dental plaque biofilm, penjelasan terjadinya dental plaque biofilm, serta pengenalan bakteri patogen rongga mulut penyebab penyakit oral atau penyakit mulut. Pada sistem pembelajaran yang dipakai, perkuliahan dilaksanakan dengan metode blended learning, yaitu perpaduan antara tatap muka dan tatap maya dengan metode pembelajaran kuliah atau ceramah. Penilaian berbasis kompetensi mencakup partisipasi aktif dari mahasiswa, kegiatan small group discussion, problem-based learning, tugas mandiri, dan ujian blok. Mari kita lanjut saja dengan langsung kepada kuliah kita hari ini. Oke, udah bisa. Pertama, marilah pengertian dari biofilm itu sendiri. Biofilm itu adalah populasi mikroorganisme yang tertanam atau terkonsentrasi pada permukaan. Dia bisa permukaan apapun, bisa permukaan biologi maupun non-biologi. Dan dia tertanam dalam matriks ekstraseluler atau disebut juga dengan extracellular polymeric substance atau EPS. EPS itu sendiri adalah lendir matriks yang memberikan stabilitas biofilm dan membantunya melekat pada permukaan. Sepertinya saya sudah pernah memberikan kuliah ini di blok 4 ya? Atau salah atau benar ya? Halo? Sudah muncul kah? Sudah, Dok. Sudah. Dokter. Sudah. Kalian sudah punya gambaran belum tentang biofilm? Mungkin ada yang mau kasih contoh? Biofilm itu ada di mana? Bisa di mana saja, Dok. Bisa di mana aja. Contohnya, itu udah ada di lokasi di sungai, di permukaan pipa, di permukaan kapal, di dalam pipa kateter, bahkan di dalam gigi, di dalam gigi kita. Atau bisa kita bayangkan di kamar mandi juga ada, di dalam kolam juga ada. Pokoknya licin-licin, kalian kalau di dalam kamar mandi pernah kepleset atau kakinya merasakan sesuatu yang licin-licin di kamar mandi, nah itu biofilm. Gampangnya gitu ya, daripada kita menganalogikan yang susah, mari kita membayangkan yang mudah, biar kita lebih bisa mudah memahami topik ini. Mari kita mengimajinasikan sesuatu. Biofilm itu kalau kalian bisa menggambarkan itu seperti sesuatu yang licin di kamar mandi kita. Isinya adalah mikroorganisme. Dia tertanam pada matriks ekstraseluler. Dalam hal ini adalah EPS, extracellular polymeric substance, di mana EPS itu seperti lendir matriks yang memberikan stabilitas biofilm dan membantunya melekat pada permukaan. EPS sendiri itu berfungsi sebagai pelindung buat mikroorganisme yang tinggal di dalamnya. Jadi dia ibarat rumahnya. EPS ini sangat berguna bagi bakteri karena selain melindungi bakteri itu sendiri, si EPS ini juga sebagai sumber
sebagai media distribusi nutrisi buat bakteri. Karena seperti nanti ada dijelaskan di slide selanjutnya bahwa struktur dari biofilm itu sendiri sangat lengket, kemudian dia sticky, dan bakteri ada di dalamnya, tertanam di dalamnya, padahal dia sendiri butuh makan, dia butuh nutrisi. Nah, maka melalui si IPS ini, si bakteri yang tertanam di dalamnya, yang tertanam lengket di dalam struktur 3 dimensi itu bisa mendapatkan makanan atau nutrisi. Kemudian biofilm ini lokasinya ada di everywhere. Dia ada di sungai, di permukaan pipa, di permukaan kapal, di dalam pipa kateter, dan juga di dalam gigi. Nah, biofilm itu ada di mana saja. Ini adalah salah satu contoh dari biofilm yang ada di lingkungan. Di sini saya menggambarkan ada A, B, C, dan D. Bisakah kalian menebak dari manakah biofilm ini diambil? A, B, C, D. Ada yang tahu? Ayo coba, saya pengen dengar suaranya. Coba ditebak. Si biofilm ini di mana? Yang A, ada yang bisa jawab nggak? Dia di mana? Kira-kira. Di sungai, di gunung, di kapal, di laboratorium, di gigi. Yang A ini di mana kira-kira? Sungai dong. Di sungai. Oke, saya skip ya. Nomor A di sungai. Yang B di mana? Oke, kira-kira inilah biofilm yang diambil di mana? Di kapal. Oke, saya keep dulu jawabannya. Yang C, ada yang tahu dia di mana? Di sungai. Di sungai. Aduh, sukanya saya semua ya. Mari kita lihat ya di mana. Mari kita lihat biofilm ini diambil dari mana. A sama B dari sungai, C sama D dari laboratorium. Ya. Jadi biofilmnya itu dimanapun sama. Mirip struktur biofilm itu 3 dimensi. Dia yang licin-licin itu, dia ada di everywhere. Entah di sungai, laboratorium, mungkin di gigi kita. Semua itu adalah biofilm. Strukturnya sama atau mirip. Perilaku si biofilm ini sendiri, mari kita lihat pada gambar ini. Kalau dari gambar ini dijelaskan ada 8 perilaku biofilm. Yang pertama adalah starvation atau kelaparan atau kekeringan dapat memicu bakteria yang ada di dalam biofilm ini menjadi sering mengecil. Dan dia akan menjadi bentuk seperti spore-like state. Bentuknya akan menjadi spore-like state ya. Dikenal sebagai ultramikrobakteria. Dia akan berkembang itu menunggu adanya air, kemudian tanah atau batu. Dia ada di air, batu atau tanah. Dia akan menunggu di situ sampai keadaan memungkinkan untuk dia tumbuh kembali. Jadi kalau misalnya gambaran mudahnya aja ya, kamar mandi kalian. Kalau pas kalian mandi ada air, dia licin. Tapi kemudian kalian kuliah, kalian tinggal seharian, kamar mandinya kering. Kalau kering, kalau kalian masuk, kaki kalian rasanya keset ya, nggak licin lagi karena memang nggak ada air. Tapi begitu kalian mungkin mandi hari itu, mandi sore misalnya, maka kamar mandi kalian akan menjadi licin kembali. Nah, jadi si
si biofilm ini akan bisa kembali ke kondisi semula apabila keadaannya memungkinkan. Yang kedua adalah aktif bakteria dapat menempel di almost any surface, di permukaan apapun. Kemudian dia itu juga dapat berenang-renang atau dia dapat berpindah layang-layang atau disebut juga dengan planktonic state. Mungkin dia ada di aliran air sehingga dia masih melayang-layang. Tapi kemudian dia akan melekat, dia akan attach di suatu permukaan atau disebut juga dengan sessile stage dalam hitungan menit. Langkah selanjutnya kita lihat di poin nomor 3, membentuk sebuah koloni dan hasil metabolisme dari bakteri itu sendiri bisa berupa matrik dan di dalam matrik itu juga bakteri akan tinggal. Kemudian kita lihat poin nomor 4, di dalam matrik yang berbentuk 3 dimensi itu juga memungkinkan terjadinya pertukaran signal molecules antar bakteri satu dengan bakteri yang lain. Kita lihat poin nomor 5, konsistensinya sangat sticky sehingga bakteri yang hidup di lapisan paling dalam, yang tertanam paling dalam, sangat resisten terhadap antibiotik yang misalnya kita mengkonsumsi suatu antibiotik. Nah, obat itu tidak mampu menembus lapisan 3D structure biofilm yang sangat sticky. Maka dia sangat mungkin resisten terhadap antibiotik. Kemudian kita lihat nomor 6, terjadi perubahan biokimia di dalam 3D structure itu sendiri sehingga memungkinkan segala jenis bakteri atau microbial species bisa hidup di dalamnya. Yang nomor 7, memungkinkan sekali untuk resisten terhadap antimikrobial. Kita lihat nomor 8, jadi pada keadaan dia yang sudah mature, biofilm ini bisa detach, tetapi tidak seluruhnya detach. Hanya permukaan terluar yang detach. Detach itu maksudnya dia lepas ya. Lepas di sini bisa dalam bentuk single cells atau dia dalam bentuk koloni. Dan detach dalam hal ini bisa dalam bentuk aktif ataupun dalam bentuk pasif. Dalam bentuk aktif maksudnya memang si koloni bakteri ini ingin transmitted to the other area, atau dia dalam bentuk pasif dalam artian mungkin dia terkena aliran air yang deras sehingga lapisan terluar yang weak dia mampu detach. Kemudian mari kita lihat tentang sejarah biofilm. Biofilm ini pertama kali ditemukan, sebetulnya bukan ditemukan ya, mulai aware itu mulai dilakukan penelitian itu pada abad 17, yaitu sekitar 300 tahun yang lalu oleh Anthony von Leeuwenhoek. Dia adalah penemu mikroskop. Pada saat itu beliau mengerok biofilm dari giginya. Saat itu belum dikenal sebagai biofilm pada waktu pertama kali ditemukan oleh Anton von Leeuwenhoek. Kemudian mulai pada tahun 1978 istilah biofilm mulai diciptakan oleh Bill Costerton dan kemudian semakin berkembang tahun 2002 oleh Donlan dan Costerton menawarkan deskripsi biofilm yang paling menonjol yang sering kita bahas, sering kita definisikan pada saat ini. Dan talpak biofilm ini sendiri merupakan istilah yang digunakan untuk biofilm pada permukaan gigi. Struktur sama dengan biofilm in general yang sudah saya kemukakan sebelumnya. Kemudian untuk definisinya itu sendiri merupakan populasi mikrobia yang tertanam dalam matriks berkembang pada permukaan gigi
segera setelah dibersihkan. Matriks tersusun atas glikoprotein, saliva, dan polisakarida. Oke, seperti kita ketahui bahwa plak dalam gigi kita itu akan mudah sekali terbentuk, walaupun segera setelah kita menyikat gigi. Karena di dalam rongga mulut kita terdapat glikoprotein saliva. Yang mana pembentukan dental plaque biofilm ini dimulai dengan adanya lapisan pelikel di atas permukaan gigi. Berikut ini merupakan komposisi dari dental plaque. 80-90%-nya adalah air, 70% berat kering plak adalah bakteri. Kemudian matriks polisakarida, yang mana ini merupakan tempat tinggalnya, dan juga berfungsi sebagai untuk pelindung dari bakteri itu sendiri. Dan juga komposisinya adalah protein saliva dan glikoprotein. Ya, ini salah satunya fungsinya adalah memfasilitasi dari bakteri untuk attach ke permukaan gigi. Oke, perlu saya garis bawahi bahwa dental plaque ini tidak hanya menempel pada gigi, tetapi juga menempel pada jaringan rongga mulut, jaringan mukosa. Karena seperti kita ketahui di dalam rongga mulut kita tidak hanya ada jaringan keras, tetapi ada jaringan lunak, yaitu mukosa. Berikut ini merupakan klasifikasi dari biofilm. Kalau berdasarkan lokasi, ada supragingiva dan subgingiva, yang mana supragingiva berada di atas margin gingiva. Kedua adalah subgingiva, berada di sebelah apikal dari margin gingiva. Kemudian berdasarkan patogenitas ada dua, yaitu kariogenik. Sedangkan untuk periopatogenik, yaitu yang mana selanjutnya dia akan banyak berperan dalam menimbulkan penyakit periodontal, sebagian besar bersifat basofilik dan gram negatif. Kemudian berikut ini adalah nama-nama bakteri pada dental plaque seperti yang kemudian ini adalah predominan bakteria plaque. Bisa kita lihat di sini, bakteri penyebab karies dan periodontal disease atau penyakit periodontal itu berbeda. Kemudian berikut ini merupakan karakteristik bakteri pada penyakit periodontal. Karakteristiknya adalah proteolitik. Ini maksudnya dia mampu mendegradasi dari protein-protein pada host. Yang kedua adalah memproduksi enzim yang secara direct mekanismenya merusak jaringan, dan secara indirect dia mampu menginduksi mekanisme pertahanan tubuh yang pada akhirnya respon imun tubuh ini mampu menimbulkan inflamasi yang juga akan merugikan bagi host itu sendiri. Yang ketiga, karakteristiknya adalah bakteri tersebut mampu memproduksi produk-produk metabolisme seperti asam. Kemudian asam ini merugikan ya untuk pada permukaan gigi karena bisa menyebabkan karies, dan juga amonia dan sulfur containing compound. Dua ini yang menyebabkan halitosis atau bau mulut. Yang terakhir adalah predominan bakteria. Karakteristik yang terakhir adalah predominan bakteria pada pocket periodontal itu mostly adalah obligate anaerob. Ya, jadi dia tidak membutuhkan oksigen atau dia membutuhkan CO2. Disebut juga dengan kapnopilik dan didominasi oleh gram negatif berbentuk batang, filamen maupun spiral. Ini adalah tahap pertumbuhan biofilm. Ada 4 tahap pertumbuhan biofilm, yaitu attach, growth, maturity, and dispersal atau death. Perkembangan bakteri pada biofilm seperti yang saya jelaskan di awal. Awalnya dia bentuknya planktonik atau free floating atau melayang-layang. Kemudian dia mulai menempel
di sebuah permukaan, yaitu disebut sessile stage. Dia menempel pada surface yang biologi atau non-biologi. Kemudian conditional film kita lihat yang berwarna orange ini, kalau di dalam rongga mulut kita, ini bisa diperantarai oleh acquired pellicle, yaitu pellicle berasal dari glikoprotein saliva. Dia sticky sifatnya, sehingga memungkinkan bakteri untuk attach di sini. Kemudian bakteri tersebut berkembang, memperbanyak diri, juga menghasilkan produk-produk bakteri yang dia menghasilkan matrik. Kemudian dia hidup di dalamnya, berkoloni. Dia melakukan adesi dan koagregasi. Adesi ke dalam permukaan gigi tersebut, ataupun dia juga melakukan koadesi. Dia berikatan dengan bakteri yang sama spesiesnya. Atau dia juga melakukan koagregasi, yaitu dia melakukan ikatan atau berikatan menempel dengan spesies yang lain, beda jenis. Bisa kita lihat di sini bahwa yang biru ini ada ditempeli yang hijau, ada yang ditempeli yang kuning. Karena selain dia melekat pada spesies yang sama, dia juga melakukan koagregasi, yaitu menempel atau berikatan dengan spesies yang berbeda. Bisa kita lihat di sini. Kemudian dalam hitungan jam, apabila tidak dibersihkan, misalnya di dalam rongga mulut kita, dia akan semakin berkembang, membentuk makrokoloni dalam keadaan yang mature. Dalam keadaan yang mature, 3D structure ini berbentuk seperti mushroom, bisa kita bayangkan jamur, mushroom and tower-like structure. Semakin lama dia semakin berkembang menjadi makrokoloni, dan sebagian dari koloni tersebut akan detach. Detach bisa dalam bentuk single cell, bisa juga dalam bentuk koloni, dengan tujuan aktif maupun pasif. Aktif, seperti yang saya kemukakan, dia memang ingin transmission ke other area, atau dia pasif karena memang dia terkena semprotan air yang keras, atau kalau di sungai dia kena arus. Ini. Berikut ini merupakan mikrobiologi dari biofilm. Di sini bisa dijelaskan ada yellow complex, green complex, orange complex, red complex, dan purple complex. Berikut ini merupakan teori patogenesis penyakit periodontal. Selanjutnya adalah apa sih efek dari biofilm ini terhadap tubuh kita. Biofilm ini mampu menimbulkan penyakit infeksi di dalam tubuh kita, dan 80% semua infeksi yang ada di dalam tubuh kita itu diakibatkan oleh mikrobia dalam biofilm. Dan ini adalah daftar pustaka yang bisa kalian pelajari sendiri apabila ingin membaca lebih lanjut dari penjelasan-penjelasan saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan nggak? Nah, nanti tersimpan, bisa kalian pelajari sendiri. Kalaupun mau ada pertanyaan, boleh WA saya, atau bisa lewat email, atau bisa lewat apapun. Di sini juga bisa, kalau saya buka. Ya, terima kasih. Nggak ada pertanyaan? Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan sekian. Sehat selalu, semoga lancar slide-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.